Naik di foto lalu ya. Naik di foto. Karisna mah beda di Karisna? Iya. Yang mana itu kalau kalian nak? Ya sudah dipoto ke tanah, sudah dipoto ke tanah semua. Ke tanah semua sudah dipoto. Kasih tinggi begini. Ya. Berarti yang ada di sini sudah semua dipoto ya. Jadi salah mungkin beberapa hari kemudian kartunya sudah diterbitkan oleh Jenderal Sipil dan menurut rencananya ibu yang datang kemarin berfoto langsung nanti ibu kepala dinas catatan sipil yang menyerahkan. Jadi masih kesini lagi penyerahan kartu itu dan itu sangat banyak manfaatnya sebagai seorang anak yang memiliki kartu. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan semacam penyegaran kepada anakku semua bahwa sebagai seorang santriwan santriwati harus memperlihatkan sesuatu yang bisa menimbulkan penilaian yang baik dari seluruh masyarakat, terutama dalam lingkungan rumah tangga. Maksudnya kita sebagai santri harus ya nampak akhlaknya, apalagi yang lain. Rajin salat. Siapa yang rajin salat? Angkat tangan. Rajin salat. Berarti ada yang tidak rajin, karena ada yang tidak kasih tangannya. Siapa yang biasa ke masjid? Biasa ke masjid katanya. Jadi anakku semua sebagai santri yang baik adalah santri yang memiliki kepekaan sendiri, termasuk taat kepada guru, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh ustazah kita di sini, ya, kalau dia bilang ayo ke kanan semua. Kalau dia bilang lari semua. Artinya apapun yang dia sampaikan kepada kita harus ditaati. Itu salah satu keberhasilan daripada seorang santri. Nah, pada guru. Ya, apalagi yang lain. Ya, termasuk rajin salat itu salah satu untuk menjadikan kita sebagai anak yang berhasil. Rajin salat. Ada itu dalam ikrar santri. Rajin salat sepanjang hayat. Apalagi sayang kawan, tak suka lawan. Ya, jadi kita semua ini harus ya saling ya menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Itu merupakan karakter seorang anak yang tergabung dalam suatu lembaga pendidikan. Jadi tamu pendidikan Al-Quran ini. Jadi karena itu semua sesuatu yang bisa menjadikan kita sebagai sukses, maka ya, tidak ada alasan untuk kita tidak laksanakan. Harus dilaksanakan semua itu. Ya. Taat kepada orang tua. Itu dalam lingkungan rumah tangga. Pada suruh ke yang rugi apa ngale kayu rahar sini, ngale. Naik besok palu, sapu kayu. Asal kita kau tadi palu ni atau apapun nasuruh yang rugi apa mau ngale. Nanti kita cukup tu. Kalau boleh, ngale bos. Nah, besok tu pokoknya jadi. Jadi kita itu tidak boleh begitu apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita jalankan. Karena kita ini seorang santri, seorang santri harus memperlihatkan karakter sebagai santri. Kemudian hal yang lain yang dapat menunjang kita punya keberhasilan adalah harus rajin belajar.
ada yang pintar, tidak ada yang rajin, tidak berhasil. Itu kuncinya itu. Jadi kalau mau berhasil, ya harus pergunakan kuncinya. Rajin dan bagaimana supaya diusahakan sebagai seorang yang pintar. Ya, tapi kunci utamanya adalah kalau kita rajin apa saja dan tidak percaya, pasti kita berhasil. Ya. Tidak ada orang pintar tanpa diawali dengan sifat rajin. Tidak bisa kita pintar kalau kita tidak rajin. Jadi kunci utamanya untuk menjadi sukses adalah rajin. Rajin apa saja? Ya, apa saja ya disampaikan kepada kita. Rajin salat, rajin olahraga, ya, rajin mengikuti perintah, baik kita punya ustaz di sini maupun kita punya orang tua di rumah. Tidak ada orang rajin yang tidak berhasil. Semua yang rajin salah pasti berhasil. Tapi kalau kita malas, apa kira-kira kita dapat kalau malas? Ada kekuatan mengatakan rajin pangkal pandai, malas pangkal. Ya, apa lawannya pandai? Bodoh. Oh, apa yang juga bodoh? Apa tuh siapa namanya? Ya, bangga. Naik apa bangga nih? Saya di bawah bangga. Anda kapan nih? Semuanya mau dikatakan pintar. Tapi bagaimana bisa pintar kalau ya malas ya dilakukan? Jangan pernah berpikir kita pintar kalau keadaan kita sehari-hari dibarengi dengan rasa malas. Ya, jangan pernah muncul dalam kepalanya kok naik kesan dari Indonesia ya. Tapi tinggal aja. Yakin kalau kita tidak ikuti dengan usaha, kita tidak akan dapat berhasil. Ya. Akhirnya kita akan termasuk orang yang apa tadi? Siapa namanya? Rahmat. Apa? Kalau kita malas, apanya sumpah yang membawaannya seperti? Bodoh atau apa? Nek apa kan? Andai. Nek ada deh. Coba angkat tangan semua yang mau pintar. Pasti semua angkat tangan kalau perlu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Karena kita tahu bahwa orang yang pintar itu ya pasti ya segala-galanya yang kuasai. Iya. Berarti sudah ada pikirannya saya punya anak semua di sini ya, untuk bagaimana bisa menjadikan diri sebagai anak yang pintar. Dia sudah bisa membedakan mana pintar, mana bodoh. Artinya kepintaran itu sesuatu yang bermanfaat kepada kita. Begitu juga yang namanya kebodohan atau bahkan sesuatu yang tidak punya manfaat kepada kita. Berarti sudah bisa membedakan mana pintar, mana bodoh. Dan yang mana kita harus berada di situ. Berarti kita harus berada pada kepintaran dan jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada anakku semua ya, untuk mewujudkan keberhasilan kita yang khususnya dalam lembaga pendidikan Al-Quran ini. Salah satu kuncinya adalah rajin ini bukan hanya di sekolah, bukan hanya di dalam pendidikan ini, dan di rumah juga harus kita rajin. Karena di rumah lebih banyak kita punya waktu. Kalau di sini di sekolah atau di pengajian ini, orang pengajian kita bersama-sama dengan kita bisa. Tapi di rumah berapa jam? Lebih banyak di rumah. Makanya tidak ada alasan untuk kita tidak ada. Kita punya orang tua yang dia perintahkan kepada kita sepanjang itu ada sesuatu yang baik dan yang akan ikuti semua. Artinya kita tidak boleh menampakkan sikap malas kepada kedua orang tua. Kecuali Rasul gimana yang berkodi
sepanjang itu untuk kebahagiaan kita, bukan main Rio. Masuk ke bagian roh Anda. Itu kan itu namanya apa? Masuk aja main dengan kehadirkan. Pergi. Karena soal malah kayu. Pergi. Kan pokoknya makin malian. Semua. Hanya biasa ada anak. Dia mau bergerak kalau diberikan. Nah ini pembeliannya. Apa jarak lari apa? Nah ini namanya ciri-ciri anak yang tidak berhak. Akan sama orang tua. Kalau kita mau mengikuti perintah orang tua, nanti kalau dikasih membeli apa? Apa di sini? Membeli apa? Membeli jajan. Kasih anak begitu. Tapi kalau tidak dikasih membeli jajan, tidak mau bergerak. Dia tidak mau ditinggalkan dia punya permainan. Karena memang itu sebagai anak-anak yang umur kita semua ini ya masih berada dalam dunia permainan. Ya, bermain tidak ada larangannya, yang penting harus kita yang batasi. Jangan bermain terus, tapi sewaktu juga kita ya bermain dengan buku. Ya, dalam artian harus ya diseimbangkan itu ya permainan-permainan untuk bisa mengembalikan kita punya pikiran yang normal, karena kita sudah belajar dengan ya, bermain dengan buku dalam artian kita pelajari apa yang sudah disampaikan oleh kita punya guru baik di sekolah maupun di memberikan presentasi. Ini itu sebagai kunci keberhasilan seorang anak. Kita biasa memahami bahwa sifat rajin itu adalah salah satu sifat yang mutlak kita penuhi ya, di dalam segala aktivitas. Siapa yang sudah kurang besar? Yang kurang besar, siapa yang kurang besar? Sudah di seberapa? Seberapa? 5. Siapa lagi yang kurang besar? Di seberapa sekarang? 11. Seberapa? 6. 10. 20. Sudah tinggi. 11. 12. Yang lain belum dikurang. Tapi kira-kira apa yang membedakan yang juz 5, juz 10, juz 11? Karena di sini saya lihat juz 20 yang paling tinggi ya. Yang juz 20 hanya 1 orang. Siapa namanya? Ya? Sanda. Ya. Yang sudah di juz 20 hanya 1 orang. Yang lain kira-kira sudah hatam ulangan. Sudah hatam dia? Terus ini yang lain ya. Oh, siapa yang sudah hatam? Coba kita lihat yang sudah hatam 1 kali atau 2 kali. Berapa kali hatam? 2 kali. 1. 2 kali. Kalau saya sudah berapa kali hatam? Oh, 1 kali berarti ini yang paling tua ini sudah 3 kali. Sekarang sudah di berapa yang ke-4 kalinya? Sudah 3 kali hatam dan yang ke-4 kalinya dia sudah berada di juz 10. Berarti ini peluangnya ke depan lebih banyak. Ya. Jadi kita yang lain ini ya harus berusaha bagaimana supaya ini seperti itu. Jadi jangan hanya 1 kali terus sampai kita keluar meninggalkan PA. Dalam artian kita sudah sudah di sana. Kita harus selalu melihat itu orang-orang di atas kita ini ya dianggap dia yang andalan, dia yang paling hebat. Jadi jangan mengikuti saja terus kita punya keberhasilan yang kita harus melihat dulu yang lain siapa yang paling tinggi. Misalnya kita harus membedakan mana yang juara 1, juara 3. Paling tidak semuanya harus berkaca kepada yang juara 1.
bisa. Ada selama ini ranking 20 ini. Ya, berarti kan ada yang kurang dari kita. Sementara juara satu ada yang lebih yang dia miliki. Peluang yang itu yang kita harus usahakan bagaimana supaya bisa mengimbangi yang tertinggi. Jadi jangan kita selalu mengikuti apa saja apa adanya sama kita, tapi ya kita selalu berusaha ada peningkatan. Mungkin di semester ini kita ranking 6 di sekolah, tapi mungkin ranking semester berikutnya ya, kita sudah bisa menjadi ranking 4 di sana. Itu berarti ada peningkatan. Ya, dan itu juga salah satu bukti bahwa ada usaha untuk merubah kita punya prestasi. Jangan justru di semester ini kita sudah ranking 5, tapi semester berikutnya malah naik menjadi ranking 7. Bertambah rankingnya. Ya, yang kita usahakan harus menurun dari ranking 5 bagaimana menjadi ranking 4. Ranking 4 menjadi ranking 3, ranking 3 2, ranking 2 1. Dan jangan justru dari ranking 5 menjadi ranking 7 atau ranking 8. Itu ya, salah satu gambaran bahwa kita ini tidak berhasil. Ya, harus mengoreksi kita punya perilaku. Bagaimana kebiasaan saya waktu di ranking 5 dengan sekarang itu pasti ada pengurangan. Menurut kita punya terutama itu perilaku kita untuk selalu berhadapan dengan hukum. Setidaknya kita harus mengambil contoh kepada yang ranking 1. Kalaupun kita belum bisa ranking 1, ya setidaknya dekat-dekat dengan ranking 1. Itu salah satu ukuran bahwa kita ini ya, tidak ada peningkatan. Kita ini sudah mulai juga ya, menimbulkan mensukseskan pada. Jadi kunci utama anak semua adalah rajin. Itu kunci yang paling utama. Bagaimana supaya kita ini menjadikan diri kita sukses, menjadikan diri kita berhasil. Kalau kita rajin, insya Allah pasti kita akan hasilnya. Ada pepatah Arab mengatakan begini, manjada dakwah. Pada siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Itu tidak pernah itu tidak sinkron, tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Siapa yang rajin, siapa yang bersungguh-sungguh, yakin pasti akan berhasil. Itu tidak pernah itu bilang ada orang rajin baru tidak berhasil. Tidak masuk dalam rumus. Tapi juga sebaliknya, siapa yang malas, maka dia tidak akan berhasil. Tidak akan mendapatkan apa yang sesungguhnya harus kita lakukan. Selalu berpesannya. Siapa yang rajin, dia berhasil. Siapa yang malas, yakin pasti tidak akan menemukan keberhasilan. Jadi anak semua, kalau selama ini kita menganggap ini masih sangat jauh dengan keberhasilannya, maka mulai dari sekarang kita harus merubah sikap. Ya, berubah sikap. Ya, bagaimana supaya sikap-sikap kita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari harus selalu mengarah kepada sikap rajin. Kalaupun selama ini kita punya pembelajaran masih dibatasi, tapi jangan pembatasan itu ya membuat kita kendor, di dalam belajar. Kalau kita diperintahkan untuk belajar melalui jaringan, sampai yang biasa belajar secara daring, bisa jadi. Tapi ini nanti yang memiliki HP Android,
Tapi kalau ada yang mungkin terbatas atau mungkin ada semua yang dipegang, ada semua di rumah HP Android di rumah, ada semua HP yang seperti ini. Yang bisa kita belajar ada pakai guru di sini. Siapa yang sudah biasa belajar dari di rumah? Nah, gurunya ada di Mira atau di Tanah Biru, tapi kita di sini, tapi mengikuti pembelajaran. Itu kan namanya kita masih dibatasi. Itu bertatap muka, masuk di sekolah karena ya ini nih adanya virus, ada wabah yang terjadi di negara kita ini. Itu di tepatnya pada bulan Maret 2020 mulai. Ya, mungkin perasaannya lain kan? Ya sama tahun-tahun lalu. Ya, setiap hari kita masing-masing ke sekolah di sana kita belajar bersama dalam ruangan. Tapi sekarang ini ya kelihatannya tidak lagi teratur seperti biasa. Kadang kayak buka menjadi seapun, buka menjadi se. Kan biasa begitu kan? Ya, tidak bisa setiap hari bilang kita di sekolah. Atau di sini apa sih aman-aman nih? Setiap hari ke sekolah. Tidak. Jadi belajar dari mana? Kalau tidak ke sekolah, belajar di mana? Belajar di rumah saja nih. Ya, tapi itu belajar di rumah banyak kekurangannya. Apalagi kalau kita juga sudah pegang begini, nah sambil belajar, ya persentase yang masuk di sini di kepala yang kita pelajari hanya beberapa persen saja. Karena saking main-main atau main game, akan kuning. Kuning yang nih, mana kita aja, tapi pun ini perhatiannya mustahil kalau apa yang kita baca itu pelajari masuk dalam pada kita. Sementara kita ini dituntut bagaimana kita akan kita pelajari tinggal di sini supaya ada kita punya modal. Sekarang karena ya situasi di negara kita ini masih dalam COVID, ya, sehingga masih ada pembatasan. Tapi ya saya dengar, nggak tahu bagaimana Ibu Mira. Saya dengar bulan Juli tanggal berapa itu? Tanggal 12. Ya, tanggal 12 Juli, insya Allah saya dengar sudah akan mulai ada pembelajaran tatap muka di sekolah. Tapi itu masih ada batas-batas juga. Kalau di Mira saya dengar setiap hari yang berjalan hanya 3 kelas. Kalau gitu Budi, ya 3 ruangan yang dibuka. Berarti ya masih ada yang belajar di rumah atau di tempat yang lain. Tapi ini sudah ada peningkatan karena kita sudah mulai bertambah. Jadi kita bergiliran ke sekolah. Jadi kalau misalnya yang kelompok ini di sekolah, ya, mungkin untuk jadwal berikutnya jadi rumah, kelompok yang di sini lagi ya ke sekolah. Jadi semua ini kita kebagian. Semua kita punya kebagian untuk bertatap muka langsung dengan guru. Ya. Namun masih dibatasi tidak ya semua. Jadi ada yang berlangsung di sekolah tatap muka dan ya masih ada juga yang melalui dari dengan guru dan sekolah yang lain. Oke, kita akan kena giliran juga di sekolah. Yang kita inginkan semua ya mudah-mudahan ya pembatasan itu sudah dihentikan. Artinya cara kita ya setiap waktu belajar ya kita terlayani dengan guru di sekolah. Nah, beda itu belajarnya atau di rumah atau berbeda. Minimal itu kalau kita di sekolah minimal kita tampil beda dengan yang tidak sekolah karena kita ini berpakaian sekolah pasti beda dengan yang tidak sekolah. Minimal itu nilai yang kita bisa dapat. Belum lagi dengan ya, ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh bapak guru atau ibu guru.
masih berusaha untuk menjadikan kita ini sebagai anak yang cerdas. Ya, kalau berbicara dalam kecerdasan itu kita sudah miliki semua, insya Allah. Maka siapapun kita yang ada di Pulau Lido ini, ya semuanya pasti akan bisa ya mengikuti perkembangan. Nah, kita ini tidak boleh selalu melihat ke belakang bahwa kita punya nenek-nenek, kita punya orang tua dulu tidak pernah di sekolah, saya begitu tidak begitu. Ya, kalau punya nenek kita, orang tua kita dulu tidak sekolah di sini karena memang keterbatasan sekolah-sekolah ya. Kita sekarang ini tidak ada lagi alasan. Sudah ada fasilitas, ada di sekolah, ada kita pendidikan Al-Quran. Nah, dulu mungkin masih di kolong-kolong rumah. Tapi kita ini sekarang ini sudah menikmati ya, hasil pembangunan. Nah, itulah yang kita kemudian masing-masing memanfaatkan. Ya, kita manfaatkan ya, supaya kita ya, mendapatkan pelayanan yang bisa menjadikan kita ini termasuk anak-anak yang sukses itu semua. Ya, karena Rasulullah mengatakan ya, untuk ilmu ya, pertama itu menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke yang artinya tidak ada alasan untuk tidak belajar, tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Sekarang sudah ada pendidikan gratis, tidak ada lagi beban orang tua, semuanya ya negara yang tanggung. Kemudian yang kedua ya, untuk balik ini walau miskin, untuk ilmu itu baru sampai di negeri Cina. Ya, bukan berarti harus ke sana, tidak. Artinya ya, kita ini harus belajar sepanjang masa. Jangan baru selesai di SD tidak mau ambil di SMP. Nah, itu tidak termasuk saya memiliki karakter. Ada seperti itu. Ataukah baru kelas 5, mama kembali ke sekolah. Nah, ini apa yang kita mau dapat? Kamu kan lagi samanya begitu. Ya, semakin tahun ini semakin banyak tantangan yang kita harus hadapi yang tentunya kita harus masing-masing menjawab tantangan itu. Ya, dengan berbagai ilmu pengetahuan yang masing-masing kita miliki. Misalnya yang memiliki cita-cita mau jadi dokter ya pasti ikuti sekolah kesehatan. Yang bercita-cita mau jadi polisi, mau tentara ya pasti dia ikuti di sana pendidikannya. Yang memiliki cita-cita mau jadi guru ya ikuti sekolahnya untuk jadi guru gitu. Jadi kita ini sekarang dengan perkembangan sama tidak ada lagi alasan. Tinggal kita yang mau masing-masing mengambil bagian. Wah, nak kena jadi guru, nak kena jadi dokter, nak kena jadi bidan, nak kena jadi polisi, nak kena jadi tentara, nak kena jadi kapten. Silakan. Ya, tapi itu tadi. Ya, dari sekarang kita harus bergerak, kita harus berjuang, kita harus berusaha supaya apa yang kita cita-citakan itu dapat berhasil. Ya, aku semua kira itu sekedar sebagai motivasi kepada aku semua ini. Mudah-mudahan ke depan ini kita semakin memperlihatkan kita punya sikap rajin, senantiasa memperlihatkan hasil daripada kerajinan itu berupa kepintaran, kecerdasan. Nah, itu kita harus kejar bersama supaya kita ini tidak ketinggalan. Kita punya teman-teman sudah ada di sana, kita masih di sini. Jadi kita sudah harus di sana juga berkembang sukses. Jadi kalau begitu keadaannya kira-kira apa penghambat yang sebenarnya kita masing-masing mengoreksi diri kita apa yang menjadi kekurangan saya sehingga saya belum ya kebagian keberhasilan. Ya, jadi saya kira dari semua yang mudah pada kesempatan yang lain kita masih bisa bertatap muka dalam kesempatan yang lain.
ini juga merupakan bahan untuk saya mengikuti kegiatan di tingkat provinsi. Karena saya jadikan objek blog ini sebagai sampel dalam mengikuti pemilu teladan di tingkat provinsi dan mewakili Kabupaten Bulukumba yang saya mengambil objek di kedua ini. Makanya ini mungkin anak semua mengatakan kalau kita di pertemuan tanpa ada lagi benar ini dan harus sama paham. Demikian bila saya bilang pas pada mulai assalamualaikum.